71. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tugas saya selama liburan. Sebelumnya, apa itu judulnya dan topik apa saja yang akan kita bahas? Judulnya ialah klasifikasi makhluk hidup. Topik yang akan saya bahas adalah A. Makhluk hidup atau benda mati. A. Makhluk hidup atau benda mati. Karakteristik makhluk hidup ada yang dapat dengan mudah diamati oleh kita dan ada yang memerlukan pengamatan secara mendetail. Apakah ada yang tahu beberapa karakteristik umum dari makhluk hidup? Karakteristik makhluk hidup ialah 1. Memiliki kemampuan untuk bergerak. 2. Tumbuh dan berkembang. 3. Memiliki kemampuan untuk bereproduksi. 4. Menanggapi rangsangan dari lingkungan. 5. Mengambil dan menggunakan energi. 6. Memiliki kemampuan bernafas. 7. Menghasilkan limbah, ekskresi, dan 8. Tumbuh tersusun dari satu atau banyak sel. Penjelasan mengenai karakteristik makhluk hidup. 1. Makhluk hidup memiliki kemampuan untuk bergerak. Gerakan hewan mudah untuk diamati. Berbeda halnya dengan tumbuhan yang bergerak secara lambat dan sulit untuk diamati secara langsung. Salah satu contohnya adalah gerakan menutupnya daun putih malu atau Mimasa pudico saat disentuh seperti gambar di bawah ini, teman-teman. 2. Makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang biak. Pada saat kalian menanam biji jagung di dalam tanah, maka beberapa hari kemudian akan terbentuk daun dan tumbuh menjadi tumbuhan yang lebih besar. Seperti pada gambar di bawah ini ya, teman-teman. 3. Makhluk hidup memiliki kemampuan reproduksi. Reproduksi dapat terjadi secara seksual maupun aseksual. Perhatikan gambar di samping yang menunjukkan reproduksi seksual pada ayam dengan cara bertelur. Makhluk hidup menanggapi rangsang. Perubahan lingkungan internal dan eksternal disebut stimulus. Reaksi terhadap perubahan lingkungan disebut dengan respons. Stimulus dalam kasus ini adalah cahaya matahari dan tanggapannya adalah berubah posisi bunga matahari seperti pada gambar di samping. Makhluk hidup mengambil 5. Makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi. Makhluk hidup mengambil dan menggunakan energi untuk bergerak, tumbuh, berkembang biak, dan menjalankan fungsi tubuh lainnya. Tumbuhan menggunakan energi untuk melakukan fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pengubahan senyawa sederhana, karbon dioksida dan air, menjadi senyawa kompleks glukosa. Organisme yang dapat membuat makanan sendiri disebut produsen atau autotrof. Perhatikan gambar di bawah yang menggambarkan proses fotosintesis pada tumbuhan. Organisme yang mendapatkan energi dari organisme lain disebut heterotrof. Sebagian energi akan hilang ke lingkungan dalam bentuk panas atau zat sisa. Pada dasarnya, energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, begitu sebaliknya. Hukum ini dikenal dengan istilah hukum kekekalan energi. 6. Makhluk hidup dapat bernapas. Zat sisa dari proses oksidasi adalah karbon dioksida dan uap air. Sama halnya dengan hewan, tumbuhan juga memerlukan oksigen untuk proses oksidasi zat makanan dan menghasilkan zat sisa yang sama, yaitu karbon dioksida dan uap air. Selain itu, tumbuhan mengikat karbon dioksida dan yang digunakan untuk proses fotosintesis. Jadi, tumbuhan sedikit berbeda dengan hewan karena menggunakan gas oksigen dan karbon dioksida, seperti gambar yang terlihat pada di samping ini. Makhluk hidup menghasilkan zat sisa. Waktunya untuk
uap air dari proses respirasi seluler dan mengeluarkan melalui proses bernapas. Kita juga mengeluarkan zat sisa lainnya dari tubuh dengan cara berkeringat dan mengeluarkan urin. Adapun tumbuhan menggunakan daun untuk mengeluarkan gas karbon dioksida yang merupakan zat sisa respirasi sel, seperti yang terlihat pada gambar di samping. Makhluk hidup tersusun dari sel. Makhluk hidup ada yang tersusun dari satu sel uniseluler, seperti Paramecium, amuba, dan Euglena. Makhluk hidup tersusun juga dari banyak sel multiseluler. Virus tidak termasuk ke dalam makhluk hidup karena tidak tersusun dari sel. Tubuh virus hanya tersusun dari protein yang di dalamnya terdapat materi genetik berupa DNA atau RNA saja. Sekian dari saya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Iya. Baik, sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bu Tian yang telah membimbing saya dalam tugas ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.